Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 5. Di pertemuan 5 ini mata kuliah pemrograman web server side. Yang akan kita bahas adalah penggunaan array di PHP. Capaian setelah mempelajari ini, diharapkan mahasiswa nanti mampu memahami menerapkan array pada pemrograman web dengan menggunakan bahasa PHP. Nah, pembahasan antara lain apa itu array, penggunaan array di PHP, array terindeks di PHP, array asosiatif PHP, array multidimensi PHP, fungsi array, fungsi vardam, dan fungsi printr. Nah, yang pertama adalah apa itu array. Nah, array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu dalam satu waktu, lebih satu nilai dalam satu waktu. Jika Anda memiliki daftar item, daftar nama mobil misalnya, menyimpan mobil dalam variabel tunggal akan terlihat seperti ini: mobil Volvo, mobil BMW, mobil Toyota. Nah, dengan seperti ini maka kalau ditampilkan mobil, misalnya menggunakan Eko mobil gitu, maka yang tampil adalah yang terakhir gitu ya, jadi yang sebelumnya itu diganti, ditumbuhi. Nah, ini kan nggak bisa tersimpan gitu ya, nggak bisa tersimpan. Jadi kalau kita punya daftar, lalu daftar itu supaya kita bisa terekam satu persatu, maka kalau seperti ini tidak tersimpan. Nah, namun bagaimana jika Anda ingin melewati mobil dan menemukan yang spesifik? Misalnya dan bagaimana jika Anda tidak hanya 3 mobil tapi 300 mobil, nah, atau lebih gitu ya. Jadi atau mungkin cukup menyimpan yang daftar yang cukup besar gitu ya. Nah, itu solusinya adalah menggunakan array atau membuat sebuah array. Jadi mobil tadi disimpan ke dalam array. Saya kira mungkin yang pernah Anda pelajari di bahasa pemrograman apapun, mungkin Java atau C++ gitu, atau PHP, prinsip array itu hampir sama. Jadi variabel tapi berindeks. Jadi ada variabel tapi ada indeks. Indeks itu menunjuk sebuah alamat gitu atau nomor gitu ya, lalu kemudian di dalamnya ada isinya gitu. Atau kalau saya umpamakan seperti rak kabinet atau rak penyimpan arsip gitu. Nah, di rak itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya. Nah, di dalamnya itu ada isinya. Jadi indeksnya adalah nomornya itu, lalu kemudian isinya adalah isi dari masing-masing yang ada di dalam rak. Nah, ini diumpamakan seperti itu sehingga setiap saat bisa ditampilkan atau bisa dibaca isinya. Nah, sebuah array dapat menampung banyak nilai dengan satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk ke nomor indeks. Caranya membuat array di PHP. Di PHP array adalah fungsi ya, fungsinya digunakan untuk membuat array. Nah, bisa dikatakan fungsi karena ini ada kurung buka, kurung tutup. Array, kurung buka, kurung tutup. Nah, di PHP ada 3 jenis array. Array yang diindeks, array dengan indeks numerik, array asosiatif, array dengan kunci bernama, jadi kuncinya pakai nama, tapi kalau yang di atasnya kuncinya pakai angka, urut numerik 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
array multidimensi, array yang berisi satu atau lebih array, ya, multidimensi. Nah, selain itu mungkin beberapa fungsi yang terdapat di PHP itu terutama berkaitan dengan operasi untuk memperoleh informasi array ini. Misalnya kepengen membaca panjang isi dari array berapa, panjang itu jumlahnya ada berapa gitu ya. Misalnya dalam contoh ini mobil array Volvo, BMW, Toyota, ini ada 3. Maka sebetulnya kalau dengan menggunakan count mobil ini adalah variabel array, maka dia akan menampilkan informasi tentang jumlah elemen yang di dalam array itu, jadi jumlah. Nah, ini masih banyak yang lain fungsi-fungsi ya, nanti kita coba. Mungkin kalau karena keterbatasan waktu ini Anda bisa gali di beberapa tutorial yang ada. Oke, array terindeks. Ada 2 cara untuk membuat array terindeks. Nah, indeks dapat ditetapkan secara otomatis. Indeks selalu dimulai dari 0 seperti, nah misalnya ini mobil array Volvo, BMW, Toyota, maka ini indeksnya adalah indeks 0, 1, 2 gitu ya. Atau indeks dapat ditetapkan secara manual, misalnya seperti ini ya, ini mobil pakai kurung kotak 0 Volvo, 1 BMW, 2 Toyota. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau ini menggunakan function yang array kurung buka kurung tutup, secara otomatis nanti urutan dari data yang ada elemen atau elemen yang ada di dalam array ini, maka dia sudah otomatis mengikuti indeks, nomor indeks yang sesuai dengan tempatnya gitu ya. Nah, biasanya kalau dengan cara yang kedua ini ya cukup panjang biasanya. Oke, contoh berikut ini membuat array berindeks dengan nama mobil, bernama mobil, menetapkan 3 elemen lalu mencetak teks yang berisi nilai array. Nah, misalnya dari contoh tadi mobil, nah Volvo, Toyota, maka kalau merek kendaraan mobil 0, mobil ke-1, mobil ini indeks 1, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita echo, nah ini posisinya, maka ini akan terbaca bahwa yang ke-0 itu berarti Volvo, yang ke-1 berarti Toyota, yang ke-2 berarti Toyota, maaf, yang ke-1 BMW misalnya gitu ya. Nah, ini dia akan sesuai dengan penempatan pada saat deklarasi membuat variabel plus isinya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah array terindeks melalui loop. Nah, melalui loop. Nah, untuk mengulang dan mencetak semua nilai dari array yang diindeks bisa menggunakan for loop. Loop for ya, perulangan, seperti misalnya di sini ada sebuah array, contoh ini array nama ya, Andi, Ani, Ana, Putri. Lalu dengan menggunakan count tadi jumlah array ini bisa kebaca. Ini ada 1, 2, 3, 4. Maka untuk menampilkan 4 elemen ini bisa menggunakan loop di X, menggunakan variabel X mulai dari 0, X lebih kecil dari panjang array. Nah, kalau panjang array-nya 4 berarti kan 0, 1, 2, 3. Karena 0-nya ikut berarti ada 4 elemen gitu ya. Anda salah menempatkan lebih kecil ini juga kalau dikasih sama dengan ya nanti loop lagi sampai keempat, jadi out of range biasanya seperti itu. Nah, lalu kemudian dengan menggunakan step satu persatu, maka tinggal echo nama array X, X-nya adalah X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, di sini hasilnya adalah jika X nilainya 0, maka ini array nama 0 akan ditampil, Andi berarti.
X tambah 1 berarti X bernilai 1, maka dia muncullah Ani. X tambah 1 lagi, X nya 2, muncullah Ana. Andi, Ani, Ana, Putri. 0, 1, 2, 3. Dari sampai ke loop 4 kali tapi mulai dari 0. Yang terakhir adalah Putri misalnya. Nah, ini secara otomatis nilai indeks ini akan mengikuti perulangan menggunakan for. Oke, terus hasilnya seperti ini. Oke, array asosiatif. Nah, ini yang cukup menarik, biasanya digunakan untuk pembacaan tabel di basis data. Jadi indeksnya itu menggunakan nama. Nah, asosiatif adalah array yang menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan padanya. Ada dua cara untuk membuat array asosiatif. Nah, caranya adalah seperti ini. Umur misalnya. Ini ada pasangan Ana 23, Ani 20, Andi 20, Agus 21 misalnya. Maka bisa dituliskan seperti berikut. Misalnya indeksnya menggunakan nama. Indeksnya menggunakan nama. Umur itu nama variabelnya, lalu kemudian ini nama, ini isinya. Nah, misalnya seperti itu. Nama dan isinya. Oke. Nah, contoh kunci bernama kemudian dapat digunakan untuk dalam skrip. Ya, misalnya ini umur Re, Ana 23, Ani dan seterusnya. Umur, nah ini misalnya umur Agus, lalu kemudian tahun. Umur Agus. Nah, jadi Agus dia akan mengambil yang di sini gitu ya. Agus ini indeksnya. Maka umur Agus sama 21 tahun. Nah, 21 tahun. Nah, ini jadi ada pasangan ya, yang tadi indeks tapi bernama gitu ya, diberi nama. Oke. Nah, bagaimana dengan array asosiatif menggunakan loop gitu ya, menggunakan loop. Nah, untuk pengulangan dan mencetak semua nilai dari sebuah array asosiatif, Anda bisa menggunakan sebuah loop for x. Seperti ini. Nah, misalnya di sini seperti yang di atas tadi, nama dan isinya gitu ya, umur, nama dan umurnya gitu. Maka di sini umur as itu alias kunci dan umur value, kunci dan umur. Jadi nanti kunci ini adalah kunci berisi nama, lalu umur value-nya berisi nilainya gitu ya. Sehingga nama kunci ini sebagai nama gitu, lalu umur dan seterusnya. Maka hasilnya adalah, nah misalnya loop pertama itu Ana umur 23 tahun. Ya, kemudian Ani umur 20 tahun. Adi umur, nah, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan alias kunci dan nilainya, value-nya gitu. Secara otomatis nanti array asosiatif ini kunci adalah yang kolom ke-1, kemudian yang ini kolom yang kedua gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah array multidimensi, adalah array yang berisi satu atau lebih dari array. Lalu PHP mendukung array multidimensi yang memiliki dimensi 2, 3, 4, 5 atau lebih. Pada kenyataannya, namun array yang lebih dari 3 level sulit untuk dikelola bagi kebanyakan orang. Jadi sebenarnya jarang sekali sih menggunakan yang array yang levelnya sampai 3 ke atas. Rata-rata ya 1 sampai 2 dimensi. Array 2 dimensi. Nah, 2 dimensi ini adalah array 3 dimensi adalah array nah, array 3 dimensi array gitu ya.
array di dalam array gitu ya. Contoh nilai tabel berikut. Nah, misalnya ini ada yang ke samping itu adalah mata kuliah nilai SKS, yang ke bawah itu isinya algoritma pemrogram dan seterusnya. Ini adalah dua dimensi gitu ya. Maka kita dapat menyimpan data dari variabel di atas dalam array dua dimensi seperti berikut. Nah, misalnya ini array algoritma nilainya A. Nah, ini nilai A lalu koma SKS 3. Jaringan komputer nilai A SKS dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuat array. Kalau tabel seperti ini dua dimensi bisa dibuat sebuah array. Nah, bagaimana dengan cara untuk mengakses tadi ya, untuk membacanya? Sekarang array dua dimensi, nilai berisi 3 array dan memiliki 2 indeks baris dan kolom. Nah, tabel tadi. Untuk mendapatkan akses ke elemen array nilai, kita harus menunjuk ke 2 indeks baris dan kolom. Nah, berarti untuk menampilkan, nah, anggap saja tadi ya, kalau tadi tabel di atas tadi berarti kolom 0 baris 0. Nanti kalau jaringan komputer berarti maaf, ini kebalik ya, baris dan kolom gitu. Ini baris 0 kolom 0. Ini baris 1 kolom 0, baris 2 kolom 0. Jadi algoritma pemrograman. Nah, berikutnya nilai itu berarti kolom ke-1. Nah, tadi kan di tabelnya itu, tabel kolom 0 itu nama mata kuliah, kolom 1 itu nilai, kolom 2 itu SKS. Nah, maka di sini nilai kolomnya satu, setiap sama ya, setiap baris sama gitu. Yang membedakan adalah barisnya, karena dia membacanya diurutkan ke bawah ya, diatur ke bawah seperti tabel tadi. Maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dengan menggunakan loop. Nah, sekarang kalau tadi satu persatu lah, sekarang menggunakan loop. Nah, contoh berikut, array yang dua dimensi tadi terdiri dari kolom dan baris tadi akan ditampilkan menggunakan format tabel seperti yang diinginkan, seperti di contoh di awal, lewat menggunakan beberapa tambahan perintah menggunakan HTML. Ini tabel border 1. Nah, ini ada TR itu kan tag untuk membuat baris ya. TD kolom nilai mata kuliah SKS. Nah, lalu kemudian supaya nanti secara otomatis pada saat membaca nilai tersebut dengan masing-masing SKS dan sebagainya, maka diatur tadi baris dan kolom. Barisnya menggunakan loop ke bawah, baris 1 2 3 gitu. Ya, kolomnya juga akan langsung ditentukan. Jadi ada 3 kolom mulai dari 0. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kan. Oke, jadi menggunakan lari 2 dimensi. Hasilnya seperti ini. Oke, lalu kemudian berikut ini adalah fungsi sort untuk mengurutkan. Nah, sort urutkan array dalam urutan naik ya, dari kecil ke bawah, kecil ke besar. R sort itu berarti menurun, jadi yang dari terbesar ke kecil. Lalu A sort array asosiatif. Nah, ini khususnya untuk array asosiatif. Kemudian K sort asosiatif, urutan untuk menurut kuncinya. Lalu kemudian AR sort asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan nilainya. Lalu K R sort untuk array asosiatif, urutan menurun sesuai dengan kunci yang di atas dengan nilai ya, tadi.
Nah, fungsi sort contoh misalnya di sini ada nama Bagus, Andi, Dika, Anariana, Ananda, Putri dan seterusnya. Berarti huruf A-nya ini di belakang. Nanti kalau cukup dengan memanggil sort gitu saja ke nama variabelnya, maka ketika di loop dia akan langsung berubah menjadi seperti ini. Oke, lalu berikutnya adalah fungsi vardam. Fungsi vardam digunakan untuk mencetak output ke browser untuk mengetahui informasi pada satu nilai variabel. Lalu kemudian penulisannya adalah vardam nama array-nya. Nah, contoh misalnya seperti tadi, ya ini ada dua contoh. Kalau di vardam hasilnya ini yang satu array biasa, yang ini array asosiatif, maka hasilnya seperti ini. Ada 3 elemen, ini pakai 0, 1, 2, 3, 0. String itu isi dari nilai array itu string, terus BMB string panjangnya 3, 1 dan seterusnya, indeksnya dan tipe datanya, lalu kemudian nilainya. Tapi kalau yang asosiatif, indeksnya menggunakan nama, isi tipe datanya dan seterusnya. Nah, ini contohnya gitu ya. Lalu bagaimana dengan print R? Nah, print R ini digunakan untuk mencetak output ke browser untuk mencetak nilai variabel dengan format yang lebih mudah dibaca. Jadi kadang-kadang perintah-perintah ini kita gunakan untuk kalau kita debug program ya. Jadi kalau sebelum nilai-nilai itu kita uraikan dalam bentuk tabel seperti yang di HTML tadi, itu kita bisa cek dengan cara satu perintah seperti ini. Nah, sintaknya print R lalu kurung buka kurung tutup variabel isinya array. Contoh, nah misalnya seperti ini. Nah, ya hampir sama dengan tadi ya, vardam, cuma kalau di sini tidak dijelaskan secara detail tipe datanya apa. Jadi hanya indeksnya sama nilainya, seperti itu. Kalau tadi lebih detail tipe datanya, panjangnya gitu ya. Oke, referensi W3 School, Abdul Qadir, Muhammad Dasar dan seterusnya. Mungkin saya kira untuk materi ini cukup. Mungkin ada beberapa yang masih perlu kalau belum jelas bisa ditanyakan gitu, bisa lewat forum, bisa lewat, kalau ini nanti di YouTube-nya bisa Anda lewat kolom komentar ya, bisa nambah bertanya lewat situ. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.